Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua Umum Forum Komunikasi Doa Bangsa. Program kedaulatan pangan yang Bapak paparkan pada episode sebelumnya ini, Pak, sudah dilakukan di mana saja, Pak? Kemudian komoditas apa saja dan target yang ingin dicapai seperti apa? Untuk masa produksi ya, di 2020 ini ada 8 provinsi fokus ya untuk budidaya pangan. Yang pertama adalah di daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Provinsi Lampung, dan Provinsi Riau. Dan komoditas yang ditanam adalah fokus dulu kepada padi, karena memang padi ini menjadi kebutuhan yang sangat-sangat mendasar, kebutuhan pangan yang sangat mendasar, sehingga kita fokus di padi. Adapun di Provinsi Sulawesi Tengah adalah fokus di bawang goreng dan bawang merah. Kemudian di Lampung singkong, dan di Riau adalah sayuran. Ya, memang sengaja di Riau ini budidaya sayuran karena memang di daerah Riau sangat sedikit sekali sayuran, khususnya di daerah-daerah yang memang sayurannya dikirim dari daerah-daerah Padang ya, dan Sumatera Utara, sehingga fokus daripada budidaya padi ini sangat berkaitan erat juga dengan dampak COVID-19 ini, di mana dampak COVID-19 ini sangat berkaitan erat dengan pangan, ya, kebutuhan pangan. Selain daripada permasalahan kesehatan, permasalahan ekonomi, dan permasalahan keuangan, maka pangan sudah menjadi satu keniscayaan yang harus diperkuat. Maka Forum Komunikasi Doa Bangsa fokus untuk 2020 dan seterusnya bagaimana bermitra dengan para petani setempat, bagaimana bermitra dengan regulasi, sehingga dibangun kepercayaan terhadap regulasi, dibangun kepercayaan kepada para petani, sehingga seluruhnya menjadi satu hubungan timbal balik yang saling menguntungkan, sehingga kalau petani sudah diuntungkan juga regulasi juga bisa diuntungkan, maka ini adalah modal dasar tumbuhnya perekonomian, modal dasar kedaulatan pangan, modal dasar negara Indonesia menjadi maju, modal dasar negara Indonesia menjadi sejahtera dan makmur. Seperti itu. Kemudian Pak, komoditas pangan ini tidak hanya padi ataupun misalkan bawang yang Bapak tadi sebutkan. Kemudian bagaimana strategi untuk peternakan dan perikanan, Pak? Nah, pangan tidak hanya pertanian, pangan tidak hanya padi, pangan tidak hanya jagung, pangan tidak hanya sayuran, pangan tidak hanya bawang merah, kopi, coklat, tebu, tapi pangan juga ada sektor perikanan dan peternakan. FKDB dalam hal ini FKDB on farm ini akan masuk juga kepada wilayah kerja peternakan maupun perikanan. Hanya saja FKDB tidak akan bekerja secara sporadis seluruhnya dikerjakan, tapi tahap demi tahap.
kita akan melaksanakan budidaya sektor pertanian khususnya padi. Nah, padi dulu yang kita akan fokuskan. Nah, padi dulu ini yang akan kita bermitra dengan pemilik lahan, FKD bermitra dengan petani, FKDB bermitra dengan lembaga-lembaga keuangan, bermitra dengan regulasi, membangun bagaimana ekosistem budidaya padi ini bisa berwujud. Bagaimana padi ini bisa konsisten produksi di atas 6 ton, di atas 7 ton, sehingga kita punya target pencapaian target 8 ton ini tidak muluk-muluk berdasarkan satu data. Dan ini yang akan kita bangun. Untuk selanjutnya tentu saja manakala sektor padi ini sudah berhasil, maka akan juga budidaya pertanian yang lainnya, dan selanjutnya kita akan masuk ke dunia peternakan maupun perikanan, ya. Mungkin nanti juga ada ahli-ahli yang lain yang memang sudah lebih dulu dia budidaya di sektor peternakan maupun perikanan, ya. Saya kira hanya memang FKDB ini adalah karena kelompok yang dibangun oleh FKDB adalah kelompok usaha kecil, kelompok usaha-usaha rumahan, kelompok usaha-usaha yang rakyat dan lain sebagainya, sehingga model bisnisnya ada lebih kepada kerakyatan. Sehingga nanti kalaupun FKDB membangun sektor peternakan, bermitra dengan para masyarakat. Contoh, saat ini kita uji coba. FKDB sudah uji coba, sebenarnya sudah sangat lama uji coba, udah dari sejak 2008-2009 kita sudah uji coba, ya, di peternakan sapi, ya, kemudian juga peternakan kambing kita uji coba, ya. Nah, sapi ini difokuskan, ya, yang punyanya FKDB adalah di salah satu saya namanya Kampung Mandiri, ya, di Indragiri Hulu, Kecamatan Sungai Penyu, ya, Pasir Penyu, Air Molek, Indragiri Hulu, ya. Itu peternakan sapi, ya. Walaupun skala sangat kecil, tapi kita bermitra dengan masyarakat, ya. Kita awalnya hanya 23 ekor lah awalnya, kemudian berkembang biak dan lain sebagainya. Kemudian melibatkan masyarakat di sana, petani, peternak di sana, kita bersama-sama sehingga sapi kita ada 18 ekor di tetangga-tetangga kita. Di kandang kita ada kurang lebih sekitar ada 31 ekor, gitu, ya. Itu yang diuji coba di Provinsi Riau, ya, berternak sapi lokal. Sapinya pun juga sapi lokal, ya. Kemudian di Sukabumi, tepatnya di di salah satu kecamatan Sukabumi, desa, ya, kampung Cilubang, Kecamatan Cicantayan. Nah, ini berternak kambing. Itu juga sama, kita punya kandang, kemudian sebahagian kambingnya kita diternakan di tetangga-tetangga, sehingga begitu. Hanya memang peternakan ini kita belum fokus 100%, belum fokus, baru dalam tahap-tahap dicoba, seperti itu. Sehingga ini juga sama nanti konsepnya, peternak harus untung, peternak sapi harus untung, semua harus untung, seperti itu. Sehingga bobot kenaikan daging dari sapi, bobot kenaikan daging daripada kambing, nah, itu harus setiap harinya harus terukur dan meningkat, sehingga ada standar minimalnya, ya. Karena kalau misalnya tidak memenuhi standar itu, memang kita gagal dalam berternak, seperti itu. Kalau untuk perikanan ini belum, baru tahap kita uji coba kecil, tapi belum masuk di wilayah itu. Sehingga kalau peternakan, insya Allah di 2021-2022 kita akan uji coba yang jauh lebih agak membesar, ya.
Ya memang di daerah Cilubang diharapkan ya sekarang ini memang jumlahnya masih sedikit ya, masih sedikit, sekitar ada 35 ekor. Tapi dengan 35 ekor ini kita akan kembangkan bagaimana jadi 100 ekor, dari 100 ekor bagaimana jadi 500 ekor, 500 ekor bagaimana 1000 ekor begitu. Tapi tidak sendiri oleh FKDB. FKDB bersama petani, FKDB bersama masyarakat yang dipercaya oleh regulator, dipercaya oleh petani, dipercaya oleh masyarakat. Karena misinya adalah bagaimana mengedukasi seluruh masyarakat ini bersama-sama dengan Forum Komunikasi Doa Bangsa. TV Doa Bangsa ini adalah TV-nya edukasi, bukan hanya satu cerita, bukan hanya satu gagasan-gagasan kepada pemirsa yang menyampaikan edukasi, bukan hanya itu, tapi praktek di lapangan pun kami ini adalah bermitra dengan masyarakat. Contoh yang sekarang dikerjakan di Kota Palu ya, Kota Palu, Kota Madya Palu, Sulawesi Tengah. Kita di sana budidaya bawang goreng ya. Ini juga bermitra ya. 50% dengan petani, 50% kita. Bagaimana kita menanam bawang goreng ini menggunakan, karena ciri khas Kota Palu adalah yang spesial, yang terbaik. Saya katakan terbaik di dunia, terbaik di Indonesia, terbaik di dunia adalah bawang gorengnya produksi dari Palu yang luar biasa, sehingga enaknya luar biasa, keringnya luar biasa, yang luar biasa tidak ditemukan di tempat-tempat yang lain. Maka potensi ini harus kita kembangkan bersama FKDB, kita kembangkan bawang goreng Kota Palu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Demikian, alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.